Jadi anak-anak, materi kita selanjutnya adalah penjumlahan dan selisih dua sudut. Kita akan belajar penjumlahan, selisih, dan dua sudut untuk sin, cos, dan tan. Jadi nanti memang untuk trigonometri ini ya kita belajarnya banyak sekali rumus ya, termasuk penjumlahan pengurangan dua sudut ini kita juga pakai rumus, dan masing-masing sin, cos, dan tan rumusnya juga beda-beda. Yang pertama kita bahas sin dulu. Untuk penjumlahan sin, jadi misalkan saya punya dua sudut, sudut A dan kemudian sudut B, kemudian saya mau mencari sin dalam kurung sudut A tambah sudut B, maka cara mencarinya adalah sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Bagaimana pengurangannya? Hanya beda tandanya saja. Kalau penjumlahan tadi ditambah, kalau pengurangan nanti kita kurangi ya. Jadi sin A kurangi B sama dengan sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Kita masuk ke contoh. Misalkan saya mau mencari nilai dari sin 75 derajat. Sin 75 derajat itu bisa kita buat dari penjumlahan 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Jadi 45 tambah 30 kan 75 derajat ya. Dan penjumlahan ini dua-duanya harus dengan sudut istimewa. Kenapa harus dengan sudut istimewa? Kan kita sudah tahu nilai dari sin, cos, tan sudut istimewa. Kalau selain sudut istimewa kan kita nggak tahu, makanya pakainya sudut istimewa. Nah kalau nggak sudut istimewa sama-sama nggak tahu, ngapain kita gunakan ya? Nah jadi sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Kita asumsikan, kita misalkan 45 derajatnya adalah A, 30 derajatnya adalah B. Tadi gimana? Sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Terus kita masukkan A dan B-nya di sini sama dengan sin 45 derajat kali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Nah, kita masukkan sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Ditambah cos 45 derajat adalah setengah akar 2 kali sin 30 derajat adalah setengah. Kemudian kita kalikan. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3 hasilnya adalah seperempat akar 6. Ditambah setengah akar 2 kali setengah hasilnya adalah 1/4 akar 2. Nah, hasilnya ini sebenarnya sudah selesai sampai di sini. 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Atau biasanya dituliskan dengan ini kan sama-sama 1/4-nya ya. 1/4-nya dikeluarkan, 1/4 dalam kurung tinggal akar 6 tambah akar 2. Jadi nilai sin 75 derajat atau sin 45 derajat tambah 30 derajat adalah 1/4 akar 6 tambah akar 2. Itu kalau kita pakai cara penjumlahan. Nah kalau kita pakai caranya pengurangan boleh atau tidak? Boleh. Hasilnya nanti sama atau beda? Sama. Sin 75 derajat kalau kita pakai pengurangan sama dengan sin 120 derajat dikurangi 45 derajat. Kita masukkan ke rumusnya sama dengan sin 120 derajat kali cos 45 derajat dikurangi, beda dengan penjumlahan ya tadi ditambah, kalau pengurangan dikurangi cos 120 derajat kali sin 45 derajat. Sin 120 derajat berapa nilainya? Setengah akar 3 kali cos 45 derajat berapa nilainya? Setengah akar 2 dikurangi cos 120 itu berapa toh? Yaitu negatif setengah kali sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, kita hitung. Setengah akar 3 kali setengah akar 2 adalah 1/4 akar 6. Kemudian dikurangi, tanda dikuranginya tetap ya, ini nggak boleh hilang ya, tandanya kan sama, dikurangi, baru negatif setengah kali setengah akar 2 adalah negatif 1/4 akar 2. Setelah itu baru ini kan negatif, ini negatif, negatif kali negatif adalah positif, sehingga menjadi 1/4 akar 6 tambah 1/4 akar 2. Jadi sama atau beda dengan cara penjumlahan dan pengurangan? Hasilnya tetap sama karena yang dicari yaitu sama, sin 75 derajat. Nah ini untuk sin. Kita lanjutkan untuk cos.
untuk cos ini nanti rumusnya akan berbeda lagi dengan sin ya. Cos A ditambah B sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Cos A dikurangi B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Nah, memang beda sekali. Kalau sin tadi, selain di sin ini kan sin, cos, sin. Kalau cos ini gimana? Cos, sin. Tapi tandanya juga beda. Kalau penjumlahan sin tadi pakai tandanya ditambah, kalau penjumlahan cos tandanya pakai dikurangi. Kalau pengurangan cos berarti nanti tandanya pakai ditambah. Gitu ya. Harus dihafalkan, harus tahu bedanya mana rumus untuk sin, mana rumus untuk cos. Kita lanjutkan. Contohnya untuk cos ini, misalkan saya disuruh mencari nilai dari cos 105 derajat. Cos 105 derajat sama dengan cos 60 derajat ditambah 45 derajat. Kita masukkan A-nya adalah 60 derajat, B-nya adalah 45 derajat. Jadi sama dengan cos A kali cos B. Cos 60 derajat kali cos 45 derajat. Tandanya dikurangi, sin A kali sin B. Sin 60 derajat kali sin 45 derajat. Nah, setelah ditulis lengkap, kita cari cos 60 derajat berapa? Setengah. Cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Dikurangi sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi setengah kali setengah akar 2 jadinya seperempat akar 2 dikurangi setengah akar 3 kali setengah akar 2 seperempat akar 6. Sehingga bisa ditulis juga seperempatnya sama, seperempat dikeluarkan, seperempat dalam kurung akar 2 dikurangi akar 6. Nah, itu kita kalau pakai cara penjumlahan. Sekarang kalau kita pakai cara pengurangan, cos 105 derajat sama dengan cos 150 derajat dikurangi 45 derajat. Jadi cos 150 derajat kali cos 45 derajat ditambah sin 150 derajat kali sin 45 derajat. Kalau pengurangan cos tandanya dikurangi, cos ditambah sin. Cos 150 derajat berapa? Negatif setengah akar 3. Cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Ditambah sin 150 derajat adalah setengah kali sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Terus kita hitung, negatif setengah akar 3 kali setengah akar 2 hasilnya adalah negatif seperempat akar 6 ditambah setengah kali setengah akar 2 berarti ditambah seperempat akar 2. Ini kan kalau lihat sekilas kok beda, ini negatif, ini positif. Kalau kita perhatikan lagi, sama nggak nilainya dengan cara penjumlahan? Sama. Di penjumlahan ini seperempat akar 2-nya nilainya positif. Ini lihat seperempat akar 2 positif. Seperempat akar 6 nilainya adalah negatif. Pakai cara pengurangan juga sama, seperempat akar 6 nilainya adalah negatif. Jadi boleh kita tulis juga seperempat akar 2 dikurangi seperempat akar 6. Negatif seperempat akar 6 tambah seperempat akar 2 sama dengan juga seperempat akar 2 dikurangi seperempat akar 6. Hasilnya sama, yaitu seperempat dalam kurung akar 2 dikurangi akar 6. Ya, jelas ya. Sekarang kita lanjutkan ke tan. Setelah kita bahas sin dan cos, kita lanjutkan kita ke tan. Ya, ini dia. Aduh. Nah, kita ke tan ya. Nah, ini untuk tan. Jadi kalau sin sama cos tadi ya rumusnya kan ya udah nggak ada perperan gitu, lurus aja gitu. Nah, kalau tan ini agak beda dengan sin dan cos. Jadi kalau ada sudut A, sudut B, kemudian ditanya berapa, tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B, tandanya ditambah per 1, tandanya yang di bawah adalah dikurangi tan A kali tan B. Kalau pengurangan gimana? Tinggal diganti balik aja tandanya. Jadi tan A kurangi B sama dengan tan A kurangi tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Kita masuk ke contoh soalnya ya.
Contoh lagi, misalkan saya punya yang ditanyakan adalah berapa nilai dari tan 75 derajat. Sama seperti tadi ya, tan 75 derajat berarti sama dengan tan 45 derajat ditambah dengan tan 45 derajat tambah 30 derajat. Dimasukkan tan A tambah tan B. A-nya adalah 45, B-nya adalah 30. Berarti tan 45 derajat tambah tan 30 derajat per 1 dikurangi tan 45 derajat dikali dengan tan 30 derajat. Sekarang kita cari tahu masing-masing nilai tannya berapa saja sih. Terus kita masukkan tan 45 derajat itu berapa? 1 ditambah tan 30 derajat. Tan 30 derajat itu biasanya kita menyebutnya dengan 1/3 akar 3. Tapi 1/3 dengan akar 3 dengan akar 3/3 ini sama atau beda? Sama, kan yang atas itu 1 ya. Kali akar 3 kan nilainya sama dengan akar 3. Jadi tan 30 derajat ini boleh kita tulis dengan akar 3/3. Terus per yang besar ini satunya tetap dikurangi tan 45 adalah 1 kali tan 30 derajat adalah akar 3/3. Nah kita hitung 1 tambah akar 3/3, kita samakan penyebutnya jadi per 3. Ini kan 1 penyebutnya masih 1. Ini kan 1 itu kan sama dengan juga 1/1. 1/1 tambah akar 3/3, kita samakan penyebutnya jadi per 3. 1/1, terus ini jadi 3, berarti yang bawah kali 3, yang atas juga harus kali 3, sehingga jadi 3 ditambah akar 3. Kalau kita uraikan lagi sama nggak dengannya di atas? Sama, 3/3 itu 1, terus ini akar 3/3, ini juga akar 3/3, sama saja, hanya beda bentuk ya. Terus per, ini yang bawah juga kita samakan penyebutnya, tapi sebelumnya kita hitung terlebih dahulu ya. Di sini ada pengurangan, di sini ada perkalian. Jika ada pengurangan dan perkalian kemudian tidak ada tanda kurungnya, maka yang harus didahulukan kita itu adalah perkalian. Jadi kita hitung dulu, berapa toh nilai 1 dikali akar 3/3. 1 kali akar 3/3 adalah akar 3/3. Berarti 1 kali akar 3/3 di sini nilainya tinggal akar 3/3. Setelah itu kita samakan penyebutnya, sama seperti yang atas tadi, per 3. Yang depan satunya jadi 3 dikurangi akar 3. Kalau kita kembalikan sama enggak? 3/3 itu 1 dikurangi akar 3/3, sama saja ya. Nah kemudian ini 3, ini per 3 di bawah dengan per 3 yang di bawahnya lagi, ini bisa kita coret. Kita coret itu maksudnya adalah hasilnya 1. Jadi tinggal 3 tambah akar 3 per 3 kurangi akar 3. Ini tutup dulu. Jadi hasilnya adalah 3 tambah akar 3 per 3 kurangi akar 3. Nah, karena penyebutnya bentuknya berupa akar, maka kita kalikan dengan bilangan sekawannya atau akar sekawannya. Berapakah itu? Berarti ini yang depan tetap 3, yang belakang tetap akar 3. Cuma tandanya kita balik. Kalau di sini tandanya dikurangi, di sini tandanya adalah ditambah. Dikalikan dengan 3 tambah akar 3 per 3 tambah akar 3. Ya, jelas. Kemudian kita kalikan 3 kali 3, 9. 3 kali akar 3, 3 akar 3. Akar 3 kali 3, 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Per 9 tambah 3 akar 3 per yang bawah kalikan 3 kali 3, 9. Terus 3 kali akar 3, 3 akar 3. Negatif akar 3 kali 3, negatif 3 akar 3. Kemudian negatif akar 3 kali akar 3 adalah dikurangi 3. Akar dengan akar kita kumpulkan, angka dengan angka kita kumpulkan. 9 tambah 3, 12. 3 akar 3 tambah 3 akar 3 adalah 6 akar 3 per 9 kurangi 3, 6. 3 akar 3 kurangi 3 akar 3 adalah 0. Jadi tinggal 6 saja. 12 bagi 6, 2. 6 akar 3 dibagi 6 adalah akar 3. Jadi hasilnya adalah 2 tambah akar 3. Nah itu kalau kita pakai cara penjumlahan. Kalau pengurangan gimana? Misalkan saya punya tan 75 derajat adalah pakai tan 120 derajat dikurangi 45 derajat, sama dengan tan 120 derajat tan A dikurangi tan 45 derajat tan B per 1 ditambah tan 120 derajat kali tan 45
derajat. Kita cari nilainya. Tan 120 derajat berapa toh? Negatif akar 3 dikurangi tan 45 derajat berapa? 1 per satunya tetap ditambah tetap tan 120 derajat negatif akar 3 tan 45 derajat adalah 1. Ya kita hitung. Yang atas tetap ya, akar negatif akar 3 kurangi 1 per, ingat kalau ada penjumlahan dan penjumlahan dan perkalian dihitung perkalian terlebih dahulu. Jadi negatif akar 3 dikali 1 kita hitung berapa? Negatif akar 3. Kemudian ini kan negatif, ini positif. Positif kali negatif jadi negatif. Sehingga yang bawah menjadi 1 kurangi akar 3. Karena yang bawah atau penyebutnya berupa akar, maka kita kalikan dengan akar sekawan. Kita kalikan dengan 1 tambah akar 3 per 1 tambah akar 3. Terus kita kalikan. Negatif akar 3 kali 1 negatif akar 3. Kemudian negatif akar 3 kali akar 3 negatif 3. Akarnya hilang ya. Terus negatif 1 kali 1 negatif 1. Negatif 1 kali akar 3 negatif akar 3 per, yang bawah kita kalikan juga. 1 kali 1 adalah 1. 1 kali akar 3 adalah akar 3. Negatif akar 3 kali 1 negatif kurangi negatif akar 3. Negatif akar 3 kali akar 3 adalah negatif 3. Kemudian kita hitung akar dengan akar, angka dengan angka. Negatif akar 3 kurangi akar 3. Ini kan sama ya, negatif-negatif, jadi negatifnya semakin besar. Negatif 2 akar 3. Negatif 4, negatif 1, negatif 3 kurangi 1 negatif 4 per 1 kurangi 3 negatif 2. Akar 3 kurangi akar 3 0. Jadi tinggal negatif 2 saja di bawah. Negatif 2 akar 3 dibagi negatif 2 adalah akar 3. Negatif 4 dibagi negatif 2 adalah positif 2. Negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga hasilnya sama atau beda? Sama ya. Kalau kita selesaikan dengan pakai cara penjumlahan itu hasilnya 2 tambah akar 3. Kalau pakai pengurangan akar 3 tambah 2 sama aja, hanya dibalik saja. Nah, demikian untuk materi penjumlahan selisih 2 sudut.